Yang agak utuh mana? Yang agak utuh. Oh itu aja, udah tulang tenggorokan. Tekuannya kalau dua itu bisa kita gabungkan ini ya dua. Tapi ini udah aku bakar. Kalau yang di luar ya urusan luar tuh, itu sangat ibu sekali. Ibu juga orangnya visioner ya, jadi pemikirannya sering out of the box gitu. Jadi kita suka terkaget-kaget lah gitu sebagai anak buah. Harus mencuci mobil dulu sendiri. Itu kesan saya, oh ini perempuan tapi mandiri ya itu. Pemirsa, polisi menemukan 2 kerangka manusia di gedung Astra Credit Company di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat pada Kamis lalu. 2 kerangka tersebut ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di gedung yang menjadi sasaran amukan massa pada demo yang berujung kericuhan pada akhir Agustus 2025 lalu. Jadi kita mau periksa korban yang diduga kebakaran di daerah Kuitang. Waktu itu memang ada laporan kehilangan. Nah kemarin waktu dibongkar ruko gitu, ruko apa kantor ya? Kantor ternyata ditemukan tulang belulang yang diduga manusia. Periksanya memang masih kita namain Mr. X karena belum tahu. Lah tugas kita sebagai dokter forensik itu menentukan ini tulangnya manusia atau bukan, ya kan? Biasanya kita kan lihat dari suturannya, dari penonjolan ini, tulang mata, terus os nasal, sampai kalau sekilas sih sama bentuk ini, tekuannya kalau dua itu bisa kita gabungkan ini ya, dua. Tapi ini udah aku bakar. Terus sama ciri-ciri dari tulang panjangnya, ini kan bentuk dalamnya tulang femur, sel tulang dalam osteosit, osteoblas ya, itu setelah kita periksa nanti lab kita pastikan kalau ini adalah tubuh manusia. Ada baju lagi buat saya. Di sini nanti dia di sana, sama si dia bagian relasi lama. Nama saya Stefani Prima Anasti. Kebetulan saat ini pangkat saya masih komisaris polisi dan saat ini saya sebagai salah satu anak buahnya Dr. Hastri di bidang laboratorium DNA Pusdokes Polri. Waktu itu kita kalau tidak salah menerima sampel berupa body parts, kalau tidak salah waktu itu tulang ya, dari dugaan kerangka manusia yang ditemukan di Kuitang itu. Ya, kita lakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP kita, dan karena itu sampel kerangka yang terbakar ya, kemarin kebetulan itu yang dari Kuitang itu, kita mendapatkan sampel tulang itu yang sudah terbakar. Gitu. Kita juga awalnya sempat deg-degan ini bagaimana ini, soalnya tulangnya itu sudah kelihatan hitam-hitam mengarang, dan kita pengalaman kita sebagai DNA forensik di sini, kalau sampel yang paling sulit itu sampel terbakar. Jadi tulang terbakar, jaringan terbakar itu sangat cepat dia DNA-nya itu rusak. Gitu. Jadi tapi kita lakukan sesuai SOP gitu di sini, dan kita dapatkan DNA yang cukup bagus waktu itu, cukup bagus, hampir kalau tidak salah waktu itu kita dapatkan full profile. Gitu. Dan waktu itu kan memang katanya kan diduga Reno dan Farhan ya. Nah, dan waktu itu juga dari pihak Polda kalau tidak salah itu menghubungi kita juga. Ini ada yang kita duga sebagai keluarganya. Ini tolong diambil sampelnya gitu. Ya udah, tim kami kemudian jalan, kita menemui keluarganya, kemudian kita ambil sampelnya dari bapaknya kalau tidak salah, dari kedua orang tua yang
korbannya itu Reno dan Farhan, sampelnya kita bawa lagi ke sini, kita cocokkan dengan DNA yang kita dapatkan dari kedua kerangka itu ya, terus kemudian kita dapatkan kecocokan gitu. Jadi yang namanya DNA itu kan tidak bisa bohong ya kan ya. Jadi kalau sudah cocok dengan bapaknya itu kemungkinan dia adalah orang lain itu sangat kecil sekali. Kecuali dia punya kembaran. Nah, itu baru kita bisa ada keraguan. Tapi kalau dia tidak ada, maka itu 99,99% itu adalah memang dia individu itu. Jika selama ini beliau terlihat tegas dan begitu disiplin, di sisi lain, beliau juga mengemban tanggung jawab sebagai seorang ibu dan seorang istri. Setelah melepas atribut pekerjaannya, ia juga mengerjakan hal-hal yang biasanya dikerjakan di rumah. Mencuci piring, menyetrika baju, dan membereskan rumah adalah tugas lain baginya. Di tengah kesibukannya, ia selalu berusaha meluangkan waktu untuk keluarga, berbagi hangat sembari menjalankan peran bagi orang seusianya. Halo, saya Dr. Sumi Hasri Purwanti, spesialis forensik DFM. Pangkat saya Brigadir Jenderal, jabatan saya sekarang sebagai Kepala Biro Laboratorium Dokes Pusdokes Polri. Ceritanya ya karena saya lulus dokter, masuk di kepolisian, terus diajak ke TKP pembunuhan yang diduga pertama bunuh diri. Ternyata itu suatu pembunuhan dan saya terpanggil, juga disarankan oleh Kasat Reskrim waktu itu untuk menjadi dokter spesialis forensik karena kepolisian butuh. Dan ternyata ya sampai sekarang, sampai pangkat saya Brigadir Jenderal masih membantu kasus-kasus yang diminta oleh para penyidik untuk melakukan otopsi. Ya karena saya merasa dari jenazah itu misalnya ditemukan tanda-tanda yang tidak wajar, kan bisa saya sampaikan ke teman-teman penyidik supaya kasusnya terungkap. Bahkan jenazah kan berbicaranya itu petunjuk, mungkin ada cairan dari pelaku nempel di situ, DNA pelaku nempel di situ, sehingga dia bisa ketahuan sebab kematiannya, cara kematiannya, juga nanti pelakunya siapa yang melakukan kejahatan. Iya, sebenarnya itu kan udah diskusi, kan udah cerita tuh. Diskusi dengan mahasiswa, dengan senior forensik gitu, dan sampai rumah misalnya ketemu temen, kan temen juga bukan forensik, jadi malah kalau ditanya-tanya terus saya malah yang agak bete kan. Wong saya juga berusaha untuk anulir perasaan, misalnya kasusnya belum terungkap, misalnya kok kasusnya terlalu sadis menurut saya gitu ya. Lebih baik saya tidak cerita, maka kalau teman tanya ya saya jawab seadanya. Dunia forensiknya penuh ketelitian dan ketenangan. Di balik itu, ada cinta yang tumbuh perlahan. Cinta yang menjadi penyeimbang hidupnya. Masih ingat saya dijodohin ya sama kakak senior yang ngambil Opjin, dan dia paling junior waktu ngambil PPDS Opjin, udah dikenalin di ruang jaga. Saya waktu itu sebagai PPDS Obstetrik Ginekologi tahap akhir, Bu Astri waktu itu sebagai istilahnya Komuda. Ya, waktu itu memang yang pertama kali berkesan kan Dokter Astri pernah terlambat datang. Kenapa terlambat? Tadi istilahnya harus mencuci mobil dulu sendiri. itu kesan saya, oh ini perempuan tapi mandiri ya. Gitu. Dia tuh orangnya friendly ya. Jadi kalau deket sama kita sebagai anak tuh gampang banget gitu, kayak dia nggak yang occasionally tanya gimana sekolahnya, tapi kayak suka ngajak kita bercanda, terus nanya udah makan apa belum gitu, terus suka ngajak pergi kalau weekend gitu. Jadi tetap kerasa warm and cozy vibes-nya aja sih. Karena dia seorang ibu dan karena yang ambil role taking care of family itu dia juga, jadi
walaupun dia sering pergi, tetap kerasa deket gitu sih. Ya yang pasti ya istri kan dari ibu anak-anak iya. Oh, kalau profesi kan untuk di luar rumah ya. Kalau di rumah tetap sebagai istri dan ibu. Memang beliau tuh kalau bahasa ininya tuh kayak ya ibu lah, ngomong banget staff anak-anaknya gitu. Kalau yang di luar ya urusan luar tuh dia itu sangat ibu sekali. Kalau pas kita lagi kumpul-kumpul bareng gitu juga pasti beliau itu senang menyanyi gitu. Jadi beliau senang karaoke juga, senang menyanyi. Jadi kita kalau kumpul dengan anak buah itu kita seakan tidak ada jarak gitu. Walaupun kita ini baru ketemu gitu, cuman lingkungan kerja ini harus seperti keluarga gitu. Jadi jangan ada jarak, kemudian tidak boleh bergosip satu sama lain, jangan ngomongin di belakang, seperti itu selalu beliau tekan. Memang orang yang, dan dia tuh tepat waktu loh, dia tepat waktu. Jadi kalau dia bilang nih, nanti rapat ya jam 8.10, itu benar-benar dia datang sampai sini jam 8.10. Jadi memang orang yang apa ya, kalau kita kan ya jam 8-an lah, dia enggak, dia tuh sampai ke menitnya aja. Nanti saya datang ya jam 8:30 kurang 10 lah. Jam 8.40 saya datang atau jam 8.50. Itu benar-benar datang sampai sini tuh jam 8.50. Setelah beliau menjabat ya menjadi Ibu Karo Lepdokes di Biro Lepdokes ini, kita baru melihat ternyata di balik kelemahannya ibu itu ternyata ibu juga seorang pimpinan yang tegas kalau menurut saya. Jadi ada masalah apa itu langsung dibicarakan, kemudian solusinya apa, kita bisa apa, dan langsung dikerjakan. Namun, di balik ketegasan dan ketangguhannya, Hastri juga seorang manusia biasa. Terkadang, ia juga kerap lelah akan rutinitas dan tanggung jawabnya. Kalau ada kasus kan memanggil dokternya ke lokasi, ke TKP. Ya kadang-kadang dalam satu malam pernah 3 TKP dari 3 kota yang berbeda. Nah itu dia sampai pernah sih dia tuh sampai capek banget. Dan yang kita ini ya kan karena suaminya sama anaknya satu di Semarang kan, dia di sini sama anaknya yang perempuan. Yang perempuan kan sibuk waktu itu sibuk apa gitu. Terus ibu tuh yang kayak lelah pas segala macam, terus dia bilang, "Feb, aku pulang ya ke Semarang," gitu. Tahu kan suaminya juga dokter, nah dia tuh maunya sama suaminya, jadi oh ini capek banget nih, ini berarti dia capek banget gitu. Jadi memang pokoknya kalau dia tiba-tiba minta pulang ke Semarang terus tampangnya kayak lemah gitu, oh ini capek banget tuh. Pernah saking rajinnya beliau mungkin waktu itu lupa gitu kondisi fisiknya, dan waktu itu juga ternyata kelelahan, terus lututnya sakit, sempat seperti itu juga. Tapi walaupun lelah dan ibu dan kondisinya lututnya sakit itu, tapi beliau tuh tidak terus nggak masuk atau istirahat lama nggak, tetap masuk gitu, tetap dinas gitu juga. Jadi kita ya cukup miss juga gitu. Saat itu kan kemarin aku cerita kalau misalkan ibu lebih rileksnya dengan cara berenang. Iya, sering banget, selalu. Memang dingin aja, karena airnya emang dingin, tapi itu perasaan jadi hangat, jadi ya rilis saja. Karena mungkin saya karena dengan berenang fokus di pernapasan, di gerakan, terus tidak memikirkan yang lain. Jadi setelah berenang ya agak memang tenang dan fresh gitu. Di balik ketangguhan Hastri, terselip sebuah ironi bahwa jumlah dokter forensik di Indonesia masih tergolong sedikit. Hal ini membuat satu dokter forensik menangani lebih banyak kasus secara individu. Banyaknya kasus yang harus ditangani membuat mental dan keadaan fisik para dokter forensik kerap terkuras. Menurut data Perhimpunan Dokter Forensik dan Medico Legal Indonesia tahun 2024, jumlah dokter forensik di Indonesia tidak mencapai 300 orang untuk melayani 284 juta penduduk. Setiap dokter menangani sekitar 918.000 orang. Rasio ini menjadi yang terendah di Asia dan diperburuk oleh distribusi yang terpusat di Jawa, sehingga membuat daerah lainnya kekurangan tenaga ahli. Akibatnya, penanganan kasus sering lambat, beresiko salah vonis, dan menambah beban kerja dokter forensik karena harus menangani kasus lintas wilayah dan bekerja berjam-jam.
kami dan mungkin staf-staf yang ada di lab DNA ini merasa sangat beruntung, sangat berterima kasih sekali untuk Dr. Hasri yang sudah menjadi pimpinan kami, sudah berkenan memimpin kami selama sekitar 2 tahun terakhir ini. Dan dengan pimpinan Ibu ini kita jadi lebih apa ya? Karena memang basicnya kita di atas ini kan orang-orangnya seperti orang-orang laboratorium yang saintis gitu ya. Jadi kita tuh jarang keluar gitu, jarang keluar, jarang tampil ya. Kita mengerjakan sampel, hasilnya kita kirim, udah selesai gitu. Tapi dengan adanya Dr. Hasri ini, kita jadi banyak diekspos, orang jadi banyak tahu tentang DNA forensik, dan itu ya membuat kami bersyukur gitu karena bidang ini semakin luas dikenal. Keep fighting aja untuk rencana ibu yang ke depan gitu, karena kita akan selalu mendukung ibu untuk rencana yang ke depan yang wah gitu. Bu, don't worry, pokoknya insya Allah semua staf di sini mendukung apa yang ibu cita-citakan itulah. Semangat ibu meraih cita-cita, semoga bintang 5, nggak mungkin ya bintang 5 ya. Semoga dapat yang diinginkan selama di sisa waktu kepolisiannya ini. Terus nanti waktu tua bahagia terus sama bapak, nggak boleh marah-marah. Terus semoga nanti aku sama Mas Aswin bisa bawa ibu kemana-mana lagi gitu.